Polemik libur selama bulan Ramadan terus diperbincangkan halayak ramai. Pro dan kontra hadir di tengah masyarakat terkait wacana akan diliburkannya siswa selama bulan Ramadan dan diganti dengan pembelajaran penuh dari rumah. Ada yang menganggap libur selama Ramadan akan mengurangi efektivitas pembelajaran siswa. Namun ada juga yang setuju, 1 bulan penuh Ramadan, siswa diliburkan namun diberi tugas yang dapat membuat siswa lebih khusyuk beribadah. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan surat edaran mengenai kebijakan penyesuaian pembelajaran sekolah selama bulan Ramadan hanya tinggal menunggu tanda tangan 3 menteri. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mukti juga mengoreksi istilah yang ramai di khalayak terkait libur sekolah selama sebulan saat bulan Ramadan. Mukti mengatakan kebijakan yang akan dijalankan adalah pembelajaran selama bulan Ramadan. Draft surat edaran bersama sudah selesai dan draft ini kami susun melibatkan 5 kementerian. Pertama dengan Menko PMK, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan KSP. Ini kami berlima membahas mengenai pembelajaran di bulan Ramadan dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai, tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Itu pembelajarannya di rumah atau di sekolah, Prof? Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya. Sabar dikit aja. Prof, pokoknya sebelum Ramadan sudah terbit, Dari Jakarta, Haidar Fasyal, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, semakin mendekati bulan suci Ramadan menjadi perbincangan juga nih bagaimana skema pendidikan anak-anak yang bersekolah, apakah jadi wacana libur full sebulan selama bulan suci Ramadan atau justru libur tapi tetap belajar dari rumah kalau atau di sekolah, via daring. Ya, itu dia. Kalau di sekolah anak saya sih sudah ada keluar pengumuman nih dari sekolah nih. Katanya gimana? Jadi karena memang background sekolah adalah sekolah agama, jadi biasanya tuh di awal Ramadan ini udah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Ada libur dulu. Libur gitu. dulu ya, tapi nanti masuk lagi sekitar nggak? 10 hari lah gitu. Nah, nanti masuk lagi. Kalau saya kemarin ada pertemuan orang tua siswa di sekolah, justru kita orang tua dan guru pun masih sama-sama penasaran kapan nih akan diumumkan libur atau tidak. Nah, ini yang kita akan bahas. Sudah hadir di studio ada Mas Iman Sanatul Heri, Kabid Advokasi Guru P2G. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mas Iman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, kemudian juga via daring sudah bergabung bersama kami Prof. Atif Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Pak Wamen, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif, Mbak Mala. Pagi. Selamat pagi, Prof. Menjawab rasa penasaran ibu-ibu, Prof. Saya juga mewakili nih, Prof, ibu-ibu. Sebenarnya jadi libur atau tidak nih, Prof, nanti pas bulan suci Ramadan? Pilihannya opsi A, opsi B, opsi C nih, Prof. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dikdasmen, Prof. Abdul Mukti, jadi draftnya ya sudah tuntas, jadi harap bersabar untuk menunggu, insya Allah isinya akan menampung ya dan menjawab semua aspirasi yang terkait dengan apa yang dalam bahasa masyarakat disebut sebagai libur bulan Ramadan. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa liburan terkait dengan pembelajaran ya atau bahkan juga untuk aktivitas yang lainnya memiliki tujuan tertentu. Nah, begitu halnya juga terkait dengan bagaimana selama bulan Ramadan. Nah, intinya tujuannya adalah untuk menghormati pelaksanaan ibadah. Nah, hanya di dalam pandangan yang sudah menjadi pemahaman umum, menghormati pelaksanaan ibadah Ramadan itu, yaitu dengan meliburkan sekolah, begitu. Nah, dalam hal ini
pandangan tersebut dapat dipahami. Tapi di lain pihak juga penghormatan terhadap bulan Ramadan itu tidak selalu identik dengan meliburkan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Ya. Perlu dipahami bahwa belajar itu adalah sesuatu yang atau ibadah yang paling bermanfaat ya, apalagi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan maka aktivitas belajar itu akan tetap berjalan karena harus mencapai ya ketuntasan dari pembelajaran. Di samping itu juga penghormatan terhadap bulan Ramadan juga harus dilakukan. Jadi kita akan menggabungkan kedua hal tersebut. Oke, Pak Wamen, ini kalau saya mengutip dari tv1news.com begitu ya, ini sudah ada pernyataan tegas sih saat awak media bertanya ke Mendikdasmen gitu ya. Ini siswa itu bukan libur, Pak Wamen, tapi pembelajaran di rumah saat Ramadan. Metodologi pembelajaran di rumah nanti seperti apa nih Pak Wamen? Ya, betul sekali ya, sudah sangat tepat yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi yang ada adalah pembelajaran selama bulan Ramadan. Nah, maka bentuknya pembelajaran bulan Ramadan itu nanti akan disusun ya, karena di sini kan ada kementerian yang terkait ya, lembaga yang terkait dalam ini pemerintah daerah. Jadi akan menyusun memberikan pedoman pembelajaran selama bulan Ramadan ya, termasuk juga waktu pembelajarannya. Itu kan ASN saja selama bulan Ramadan kan ada pengurangan ya jam kerja. Nah, nanti akan diatur waktu pembelajarannya begitu. Baik. Ya, baik Pak Wamen, kita ke Mas Iman. Mas, kalau tadi tafsiran dari pembelajaran dari selama bulan Ramadan itu adalah pembelajaran dari rumah, bagaimana guru-guru menanggapi hal ini, Mas? Yang pertama, guru itu juga kan adalah orang tua ya. Jadi kalau belajar di rumah, tentu saja ini kita harus memperhatikan berbagai faktor. Terutama orang tua pekerja, yang juga guru juga kerja gitu kan. Jadi saya kira itu harus diperhatikan pengawasannya. Ketika orang tua sedang bekerja, anak belajar di rumah, siapa yang mengawasi? Karena ini akan menimbulkan masalah kedua yang serius, yaitu adalah peningkatan tatap layar, main gadget dan lain sebagainya. Screen time bertambah lagi ya? Screen time tambah bertambah, karena itu sedang menjadi masalah global sekarang. 1 dari 4 negara sudah melakukan pelarangan gawai di sekolah. Tidak sekolah malah nambah main handphone di rumah. Sedangkan isu pengawasan di dalam gadget itu sangat tinggi. Makanya kemudian kita juga sedang menggodok juga ya batas usia menggunakan gadget gitu ya. Di Australia 16 tahun ke bawah sudah tidak boleh sebetulnya. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan betul dalam mungkin nanti jadi SKB ya. Keputusan 5 menteri itu harus benar-benar mempertimbangkan bagaimana pengawasannya. Tapi kan kemudian kita sama-sama tahu sendiri kalau orang tua menengah ke bawah yang full kerja, tentu akan sangat sulit sekali kalau kalau punya pembantu sih nggak masalah ya, ataupun punya orang yang mengawasi di sana. Sementara itu pengawasan gadget juga sangat sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dan di dalamnya ada dampak negatif seperti konten kekerasan, pornografi dan hal-hal yang ini kan seperti kita kembali di masa pandemi ya, pada saat itu harus daring karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini sebenarnya kondisinya bisa belajar di sekolah, tapi karena ada mungkin wacana-wacana untuk bisa meliburkan, jadinya harus daring lagi, harus pakai gadget lagi, harus Zoom lagi. Nah, itu kalau dari advokasi guru-guru sendiri, pengennya seperti apa sih? Kalau di bulan Ramadan khususnya ya? Baik, sebetulnya kalau tadi disampaikan belajar di rumah secara tidak langsung untuk kegiatan sekolah secara tidak langsung libur ya. Kalau dari kami, dari guru tentu saja. Meskipun tidak diakui libur sih sebetulnya kan bukan libur gitu. Nah, tapi bagi guru-guru ini juga berdampak. Guru itu tetap masuk kan berarti kan kalau misalnya daring itu guru tetap masuk? Tetap masuk, tetap mengajar. Masalahnya kan kemudian kita sekarang paham bahwa selama pandemi kemarin kita belajar bahwa siswa itu mengalami learning loss. Jadi pembelajaran jarak jauh di rumah itu benar-benar mengurangi. Sangat parah sekali. Literasi numerasi kita itu menurun drastis terdampak dari pandemi kemarin. Itu data ada ya? Datanya ada. Namanya learning loss, kehilangan pembelajaran. Gitu. Jadi kalau full di rumah itu kemungkinan
pemenuhan kurikulumnya pasti akan sangat menurun. Kalau pemerintah ingin siswa belajar di rumah, itu harus dipikirkan secara detail seperti apa. Gitu. Kalau itu tidak dipikirkan, kita akan mengalami penurunan. Padahal kan kita sedang mengejar target nih anak-anak kita, anak-anak pandemik terutama kan. Kita ingin mengembalikan pembelajaran mereka, literasi mereka, ini malah menurun. Dan bagi guru juga rugi sebetulnya. Kenapa? Terutama guru swasta dan guru honorer yang gajinya dihitung dari kehadirannya. Loh, tapi kan tadi Pak Wamen sudah mengatakan tetap sekolahnya tetap begitu loh ibaratnya. Artinya kan guru-guru kan tetap datang ke sekolah, berarti. Iya, tetap datang ke sekolah, tapi kan pasti porsinya akan sangat berkurang. Iya, guru-guru orang tua murid di sekolah swasta pasti keberatan karena anak dia tidak datang ke sekolah, tapi tetap harus bayar dengan jumlah yang sama ketika anak-anak mereka harus datang. Ini dengan diskusi dengan Mas Iman kita sudah punya banyak pertanyaan yang kita tanyakan nih ke Pak Wamen. Usai jeda ya. Nanti Pak Wamen bisa dijawab Pak Wamen sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Usai jeda kita akan kembali lagi hadir. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.